Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Oglek Channel tentunya di episode 10 November 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe terlebih dahulu, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di episode kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di episode selanjutnya terlihat Lia yang datang ke rumahnya Tante Merlin. Di saat Lia pun mengetuk pintu rumahnya, Tante Merlin pun terlihat di luar yang sudah berolahraga. Dan terlihat Lia bersama Tante Merlin yang duduk di terasnya Tante Merlin. Tante Merlin pun bercerita tentang anaknya yang di masa lalu yang dititipkan ke panti. Dia tak sadar kalau Lia adalah menantunya, yaitu istrinya Pak Pajar. Di sisi lain, si Kadal Buntung Roni yang akan berangkat kantornya, dia pun sangat terkejut karena mobilnya tidak ada. Dan security pun menghampiri si Kadal Buntung Roni dan mengatakan kalau mobilnya dipakai Nek Ratu. Dan di saat Roni pun kebingungan, tiba-tiba saja datanglah sebuah mobil berwarna putih. Roni pun heran dan mengatakan mobil siapa itu, ucap Roni. Yang akhirnya si pembawa mobil pun keluar dan mengatakan kalau mobil ini mobilnya Junior karena Junior mendapatkan undian. Terlihat Roni pun menandatangani surat pengantar mobil tersebut. Yang akhirnya Roni pun berpikir akan membawanya ke kantor karena mobil dipakai Nek Ratu. Namun di saat Roni akan masuk mobil, tiba-tiba saja Nana dan Dewa pun datang. Dan Dewa menanyakan ke Roni, itu mobil siapa? Roni pun menjelaskannya kalau mobil ini mobil Junior yang dapat undian. Nana pun terkejut dan mengatakan, jadi mobilnya sudah sampai, ucap Nana. Akhirnya Dewa dan Nana pun membawanya dan meninggalkan si Kadal Buntung Roni. Roni pun kukulutuk, dasar Dewa, tega sekali dia meninggalkan aku sendiri, ucap Roni. Di episode nanti malam terlihat Dewa dan Nana yang berada di dalam kamarnya yang begitu senang akan hasil undiannya yang mendapatkan mobil, yaitu mobilnya Junior. Terlihat Dewa yang memeluk Nana yang begitu romantis dan penuh kasih sayang. Dan terdengar Dewa pun mengatakan, saya akan menjaga selalu kamu dan Junior. Kita ucap Dewa sambil tersenyum mesra tentunya. Dan di sisi lain, di mana Pasha yang masih terbaring di rumah sakit karena kalah dalam pertandingan MMA. Pasha sangat terkejut dan merasa senang karena Lula membesuknya. Tentunya Lula pun terlihat begitu bersedih melihat kekasihnya yang masih terbaring. Dan Lula pun merasa bersalah karena tidak bisa menemani Pasha saat dibawa ke rumah sakit karena Pak Arman yang memaksanya untuk pulang. Di sisi lain, si Kadal Buntung Roni datang ke rumahnya Tante Merlin. Roni pun merasa tidak ada orang, maka Roni pun masuk ke kamar yang dirahasiakan Tante Merlin. Si Kadal Buntung Roni pun sangat heran, kok di rumahnya Tante Merlin ada kamar bayi. Namun tiba-tiba saja Tante Merlin pun datang. Tante Merlin sangat terkejut melihat si Kadal Buntung Roni yang berada di kamar khususnya. Dan Tante Merlin pun sangat marah terhadap Roni dan menyeretnya keluar dari kamar tersebut, yaitu kamarnya Pajar di saat Pajar masih bayi. Setelah Roni diusir dan sampai rumah Buana, Roni pun menceritakannya ke Lipia kalau di rumahnya Tante Merlin ada kamar khusus buat bayi. Entah bayi siapa yang sudah menempati kamarnya tersebut. Si Lia pun sangat terkejut mendengar penjelasan si Kadal Buntung Roni. Di sisi lain, terlihat Dewa dan Nana yang sudah sampai ke kantor Cahyananda. Dewa sangat terkejut mendengar berita bahwa Pak Pajar masih hidup. Dia selamat dari kecelakaan pesawat. Dan terlihat Lia pun sangat terkejut dan merasa senang mendengar berita Pak Pajar masih hidup. Dan keesokan harinya,
terlihat Pak Fajar dan Mbak Lia yang begitu senang atas pertemuan yang sangat tidak disangka-sangka. Terlihat Pak Fajar yang begitu mesra membelai pipi Lia dan mengelus rambutnya Lia yang penuh dengan kasih sayang. Begitu juga Lia terlihat sangat senang atas kehadiran Pak Fajar. Di sisi lain, di mana Nana yang berada di dalam mobil bersama Junior yang sedang menunggu Dewa yang masih berada di kantor Cahyananda. Dan tiba-tiba saja Nana dikejutkan dengan kedatangan si antagonis Alia yang membuka pintu mobilnya. Nana pun mengatakan, "Mau apa kamu Alia? Jangan macam-macam. Kamu sama saya dan Junior." Namun Alia sangat kesal karena Nana telah merebut Junior darinya. Alia pun akhirnya mengayunkan sebuah benda yang akan dipukulnya ke mobil yang ada Nana dan Junior dalamnya. Namun tiba-tiba saja Dewa pun bisa mengagalkannya. Di saat Dewa keluar dan melihat akan yang dilakukan Alia, dan Dewa pun kembali mengancam Alia akan melaporkannya karena sudah mencoba mencelakai Nana dan Junior. Tentu saja Alia pun sangat terkejut dan panik. Nah sobat, akankah Alia berhasil mencelakai Nana dan Junior? Dan akankah Pak Fajar kembali bertemu Dewa dan Lia? Atau ini hanyalah mimpi belaka? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus, kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV. Bang Ogil pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah hadir di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Ogil pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.